Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini dan tentunya di acara obrolan UMKM. Alhamdulillah berkah setelah resign ini kita sudah bersama dengan narasumber atau owner dari Bun Faiza Snack, Inggit Wulandari. Kita menyapa dengan topiknya hari ini adalah berkah setelah resign. Ada apa dengan berkah setelah resign? Kita akan bersama beliau. Ya, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar Ibu Inggit? Alhamdulillah. Baik. Ibu Inggit, ini bagus sekali topiknya, kita bicara tentang berkah setelah resign. Nah, sebenarnya kenapa setelah resign? Ada apa setelah resign? Silakan Ibu Inggit. Setelah resign kan kemarin 2012 itu kita sempat 2011 kita sempat kerja, terus 2012 resign. Nah, untuk resign itu untuk bisa, sebenarnya sih awalnya untuk bisa dapat momongan. Nah, setelah resign kebiasaan untuk dapat penghasilan sendiri itu kembali ke keinginannya kembali. Aduh, nggak ada kerjaan. Terus kesana kemari masukkan lamaran, diterima. Tapi kendalanya di anak lagi, anak sakit lah apa segala macam. Kayaknya anak nggak restui untuk kembali ke dunia kerja lagi. Nah, setelah itu saya bilang daripada ini uangku duitnya habis ini untuk bawa lamaran sana sini, terus anak ndak restui juga, mending saya bikin usaha deh. Nah, bikin usaha di situ awalnya dari mulut ke mulut, teman-teman kerja suami, lama-lama dikenal di mana-mana. Jadi usahanya ini tahun 2000? Saya mulai 2014. Lumayan cepat ya bergeraknya. Oke, kalau boleh tahu apa usaha yang Ibu Inggit lakoni? Boleh dilihat produknya itu apa-apa saja, boleh diangkat. Nah, ini awalnya kita itu di keripik-keripikan. Jadi seperti ini keripik singkong. Kita ada keripik bawang juga awalnya, terus keripik sukun. Nah, ini terus sudah itu kita pas pandemi 2022 2019 akhir. 2019 akhir ya. 2019 akhir itu masuk pandemi, kita mulai ke kue. Boleh lihat kuenya? Nah, ini kue. Angkat. Iya, satu mungkin contohnya dulu. Iya, Bu Inggit. Ini ada kue panada ikan. Alhamdulillah kue panada ikan sama kue cantik manisnya ini best sellernya kita. Terus pertengahan COVID kita dibantu sama dinas untuk inovasi. Karena kan kebiasaan orang kantor itu di rumah sekarang, work from home. Yang WFH di selama pandemi. Nah, kita bikin apa ya, dinas bantu ini mumpung pandemi kan mereka lagi buntu ini cari apa yang mereka harus makan kan. Selama pandemi kita harus sehat, banyak makan segala macam. Betul. Kita diusulkan untuk bikin frozen. Apa itu frozennya? Frozennya itu singkong frozen, sukun frozen, pisang pepe frozen, terus panada juga kita frozen. Pokoknya semua kita frozen. Gitu. Jadi lebih gampang mereka. Jadi kalau mereka mau makan tinggal digoreng. Jadi ndak mesti lagi capek-capek untuk kupas segala macam. Terus kami sudah sediakan dengan sambelnya. Jadi lebih praktis buat mereka. Jadi alhamdulillah sampai sekarang, selama pandemi sampai sekarang semuanya berjalan dengan baik. Iya tahu. Jadi rotinya hanya roti itu panada, isi panada ikan sama kalau untuk kue-kue kita bermacam-macam kue panada ikan. Terus untuk frozen lagi? Itu frozen singkong, bakara, sukun sama pisang pepe.
Dari mana itu sampai bisa jadi dari mana sampai bisa bilang enggak frozen deh, itu ide dari mana begitu kan? Awalnya jarang orang bikin frozen pisang pepe, sukun sama ubi, jarang. Kenapa bisa pemikiran tak sampai ke sana? Awalnya cuman di push sama dinas. Oh, dinas apa Bu? Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Nah, di push sama si Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, ayo bikin. Saya mulai inovasi, terus saya mulai cek masa ketahanannya berapa lama, nggak langsung itulah. Jadi setelah saya ajukan ke dinas, gini bisa dipasarkan. Dan pemerintah Goa juga alhamdulillah sangat membantu. Iya, pemerintah Goa itu sangat membantu mempromosikan segala macam, apalagi produk-produk kita. Boleh tahu di mana tokonya, Bu Inggit? Kalau toko kita belum ada, masih online. Online di Instagram. Di mana? Rumahnya itu di Pangkabinanga, di daerah Jembatan Kembar daerah Goa. Palangga, Palangga Goa, lumayan ya. Tapi kalau untuk setiap harinya itu kita ada kan sekarang di Goa itu sudah ada mall pelayanan publik. Di mana Bu? Di Jalan Hoscok, di mall pelayanan publik Goa. Di situ ada galeri UMKM untuk Goa. Produk-produk kita, produk-produk UMKM unggulannya Goa juga ada di situ semuanya. Ada di situ. Dibantu semuanya dipromosikan. Alhamdulillah. Oke, Bu Inggit, ini kalau bicara tentang keripiknya ada sukun, ada keripik ubi singkong ya. Ada kue. Di sana juga tempatnya langsung dipajang semua itu. Iya. Dan ready setiap hari. Ready setiap hari. Jadi Ibu standnya di sana juga. Iya, standnya di sana. Tahu. Jadi hari-hari itu menjual Senin sampai Minggu. Senin kalau untuk di mall pelayanan publik itu kita Senin sampai Jumat. Sesuai di hari kerja. Kantor. Kalau hari lain di rumah. Hari lain di rumah. Di kita mana, Bu? Di Pangkabinanga, Perumahan Permata Mapala. Nah, kita cuman order via Instagram DM sama WhatsApp. Boleh nomor WhatsAppnya, IG-nya juga, dan Facebooknya mungkin kalau ada jualannya, supaya mungkin ada yang berminat untuk memesan langsung bisa ke Instagram, ke Facebook maupun WhatsAppnya kita. Iya, boleh. Kalau untuk Instagram itu kita @bunfaisa_snack. Ya. Kalau Facebook Bunfaisa Snack. Dan kalau untuk WhatsApp itu kita ada di nomor admin. Tunggu sebentar. Iya, nomor adminnya ada memang ya. Khusus ya, tidak boleh sama dengan nomor pribadi. Berapa, ada Bu? Di nomor 0882 0208 19076. Jadi itu ulang Bu, boleh? 0802 0882 0208 19076. Oke, jadi itu yang bisa dihubungi ya untuk ini ya, pemesanan ya Bu ya. Bisa. Kalau boleh, kalau keripik itu ready selalu Bu ya? Insya Allah ready selalu. Kalau kuenya bagaimana kalau kita pesan begitu dalam jumlah banyak? Dalam jumlah banyak bisa via WhatsApp atau via DM di Instagram. Apakah kalau boleh tahu, apakah itu pemesanannya umpama besok saya acara, sehari sebelum acara atau sepekan sebelum acara pemesanan ke kita atau ordernya H-1 ke kita? bisa. H-1. Iya. Oke. Dan tergantung kuenya juga, Di? Iya, kuenya kita bisa. Kue apa saya tadi Bu selain roti? Panada ikan, cantik manis, jalang kote. Risol. Oh begitu. Macam-macam jajanan pasar begitu. Oh ada. Iya, untuk snack box kita layani snack box juga. Snack box juga. Iya tahu. Oke. Jadi ke sehari sebelum bisa ya H-1 bisa ya Bu ya? H-1. Oke. Boleh. Siapa yang bantu Bu di usaha tak ini sendiri? Kebetulan kita punya ada karyawan. Oh ada karyawan. Iya ada karyawan, ada 3. Terus ada kurir juga yang bantu. Karyawannya bertugas bagaimana ini Bu, boleh tahu? Bagian produksi. Produksi. Iya. Jadi mereka untuk keripik dan keripik-keripikan itu mereka sudah handle sendiri. Terus untuk
kue-kue itu kadang masih turun tangan sih. Tapi kebanyakan kalau untuk isian apa segala macam mereka sudah bisa. Kayak packing begitu. Iya. Sudah bisa sendiri. Sudah bisa sendiri. Jadi 3 karyawan itu. Iya. Sama ibu 4 berarti ya. Iya. Ibu bagian manajemennya. Bagian semua. Aduh, manajemen, pemasaran dan lain-lain. Oh begitu, manajemen, pemasaran dan lain-lain. Wah, bagaimana bagi waktunya nih Bu? Karena ibu rumah tangga sekaligus mengelola usaha. Iya. Bagi waktunya itu ya dibalanskan saja Mbak. Dibalanskan. Iya, dibalanskan. Bagaimana kita bisa mengatur. Yang penting anak-anak sudah selesai diurus sama suami ya. Setelah itu kita urus bagian lain lagi untuk usaha. Gitu. Jadi kan usahanya juga di rumah jauh. Iya, jadi, usaha di rumah. Jadi agak enak semuanya. Iya, betul ya, itu lebih mudah ya. Iya. Bu, ya? Oke, Bu Inggit, kembali untuk izin. Kan sekarang kita kalau buat UMKM itu dia agak harus punya izin apa yang Ibu Inggit urus begitu dan mudah pengurusannya. Kita izin PIRT ada, terus HAKI sudah ada, sudah keluar, terus halal sementara proses. Berapa lama kalau halal biasa? Halal biasanya itu 2-3 bulan kalau untuk yang versi gratis. Oh, kalau sekarang halal gratis. Enggak dibayar Bu? Enggak dibayar. Itu sudah bantuan dari dinas masing-masing. Oh, tapi ini kalau bernaung di salah satu komunitas atau bisa mandiri, Bu? Bisa mandiri. Kalau kita masuk di kayak binaan dinas koperasi, kan kebetulan kita masuk di binaan dinas koperasi Goa. Yeah. Jadi di dinas koperasi Goa yang bantu, terus dinas perindustrian dan perdagangan Goa, kita juga masuk di situ, dibina di situ. Jadi mereka kan saling kerjasama kalau dinas perindustrian dan perdagangan dengan dinas koperasi. Jadi kita dibantu untuk perizinan HAKI sama halal PIRT di situ. Jadi dibantu Bu ya? Iya. Dan semuanya gratis? Semuanya gratis. Alhamdulillah. Oke. Jadi dimudahkan sekali ya untuk usaha. Pantasan sekarang UMKM berjamur ya di mana-mana sepertinya. Jadi Ibu dibawa naungannya koperasi? Iya, dinas provinsi Kabupaten Goa dan dinas perdagangan, dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Goa. Oh ya, boleh tahu Bu, ada event-event mungkin yang dilakukan oleh kedinasan yang Ibu ikut atau sudah berapa kali Bu? Insya Allah nanti F8. Oh, F8. Iya, kita ditugaskan untuk pegang tenan Goa, Kabupaten Goa, dibantu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Goa. Oh, jadi nanti kita di Pantai Losari nih? Iya, di Pantai Losari. Tanggal 24 Bu ya? Iya, tanggal 24. 24, 25, 26. Sampai selesai. 28 kayaknya, iya, sampai 28 Juli ya Bu ya? 28 Juli. Oke. Kembali lagi Bu, untuk dana sendiri, apa Ibu usaha sendiri dananya atau bagaimana nih? Ada bantuan dari dinas atau bank begitu? Kalau dana kita punya sendiri dari tabungan sedikit-sedikit. Terus untuk alat kita ada juga bantuan dari dinas koperasi dan Perdastri. Terus untuk perizinan juga kita dibantu, NIB dan segala macamnya. Ya tinggal pemasaran. Oh begitu ya. Wah, enak sekali ya. Maksudnya alhamdulillah pemerintah saat ini sudah memajukan UMKM ya sampai sejauh ini, bahkan apalagi namanya izin dan lain sebagainya diuruskan. Nah, Ibu Inggit kembali lagi, event nanti F8 itu diadakan oleh Kabupaten Goa juga, Ibu juga ikut salah satunya. Nah, di sana adakah yang maksudnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan? Mungkin keripik kuenya tidak, atau semua harus diadakan? Kemarin itu kita kolaps dengan kreasi. Jadi kerajinan juga ikut di booth itu. Jadi kerajinan dan kuliner bercampur, dan kebetulan yang ikut itu cuman yang kemasan. Iya, yang produk kemasan yang kita punya.
jadi kalau kayak kue begitu tidak diikutkan? Kue enggak ikut dulu. Jadi yang ada produk kemasan. Oh ya, kalau kayak sukun, terus kayak ubi kayu, singkong itu ya. Iya. Oke, Ibu Inggit, bicara dari awal sebenarnya suka dukanya apa nih kalau mau melakukan usaha? Iya. Suka dulu baru duka, terserah duka dulu atau suka begitu ya? Duka dulu deh. Iya, duka dulu. Oke. Baru senangnya. Boleh Ibu Inggit, apa ini? Berbagilah. Kalau dukanya itu kadang ya lumrah lah, komplainan customer. Terus kadang juga bahan bakunya kita yang agak susah. Terus dukanya juga kalau pas penjualan lagi down. Kapan itu kalau penjualan down? Saya kayak agak kepo tanggal tua ya. Tanggal tua bisa jadi juga. Terus kalau lagi malas promosi pasti penjualan lagi down. Ada masa-masa saya di mana mau istirahat deh, nggak mau promosi, pasti down. Jadi karyawan juga down juga cara kerja. Saya kira soal semangat supaya dapat cuan, dapat uang gitu ya. Oke, Bu, saya boleh tahu lagi kembali ke produksi keripiknya rata-rata sehari berapa dan kuenya berapa? Nanti dukanya sukanya belum. Sukanya. Sukanya itu punya banyak teman baru, relasi baru, banyak kenalan, banyak kayak perempat ini panggil kita, alhamdulillah, dikenal banyak orang, terus apa ya, cuannya tiap hari ada, alhamdulillah. Aduh, saya agak kepo nanti cuannya berapa nih? Berapa ini uangnya? Kalau boleh rata-rata penghasilan sehari kalau lagi semangat-semangatnya promosi gitu ya. Kalau lagi semangat-semangatnya promosi ya alhamdulillah. Bikin apa ya, kalau diibaratkan itu senyum-senyumnya sampai malam. Oh iya. Aduh, banyak gitu. Berarti itu banyak gitu. Iya, senyum-senyumnya sampai malam. Kayak berbunga-bunga begitu kalau cuannya lagi banyak. Ayo pergi nongkrong maksudnya. Artinya ada uang untuk nongkrong ya Bu Inggit ya. Oke, Bu Inggit, ini lagi kembali yang paling laku biasanya sehari itu apa yang sering laku? Nah iya, untuk kue itu seperti tadi yang pertama saya bilang, kalau untuk kue itu best seller kita panada ikan dan cantik manis. Nah sehari itu panada ikan bisa sampai 200 biji sampai 250 biji. Cantik manis pun seperti itu. Dalam sehari bisa kita capai seperti itu. Tapi kalau untuk frozen itu untuk selama musim sukun, frozen sukun yang melonjak naik. Boleh tahu dari mana bahannya Ibu dapat itu? Kan biasa musim-musiman ya kalau sukun ya. Musim-musiman. Biasanya kita dapat dari Bone juga. Terus tapi kebanyakan kita ambil dari Bolangi karena kita Bolangi itu mohon maaf di mana Bu? Di Goa. Oh, di Goa. Nah, karena kita mau naikkan produk kita dan keunggulan Goa juga. Goa juga punya sukun yang berkualitas dibanding Bone. Kita ambil dari Bolangi. Jadi Ibu beli langsung ke orang yang punya kebun atau orang yang jual? Langsung kita ambil dari yang punya kebun. Oh, dari Bolanginya langsung yang bawa ke sini, bawa ke rumah. Ya, boleh tahu berapa ini Bu? Berapa yang biasa Ibu pesan atau biasa Ibu produksi sukunnya? Paling sedikit itu untuk dalam sehari itu bijinya per biji itu 50 biji per hari. Dan itu di frozen? Itu yang untuk keripik. Frozen itu paling sedikit 30 biji per hari. Oh ya. Jadi ini ya Bu ya, lumayan ya. Kalau jualannya Bu berapa? Kalau itu kan produksinya. Nah jualnya biasa ada yang setiap hari berapa? Kalau boleh rata-rata lah. Kalau eceran itu di luar reseller
eceran itu di mall pelayanan publik saja itu bisa sampai 20 bungkus. Untuk keripik singkong dan keripik? Untuk keripik sukun saja. Tapi kalau di online kita bisa sampai 50 sampai 70. Wow. Rasanya apa saja Bu? Boleh kalau ya? Iya, boleh. Rasa apa saja Bu ya kalau singkong dan sukun? Ada rasa original atau apa? Kalau singkong itu kita cuma ada pedas manis. Terus kalau sukun itu original, pedas sama balado. Iya. Satu kemasan berapa Bu dijual? Boleh? Kalau sukun itu kita 20.000 per kemasan. Oh, angkat Bu, boleh? Yang ini. Berapa gram Bu? Dia kurang lebih 160 gram. 20.000. 20.000 per 200 gram. Per 160 gram. Iya. Kalau singkong Bu, boleh? Kalau singkong itu kita ada 2 kemasan. Nah, ini kemasan 150 gram. Yang ini yang 100 gram. Berapa harganya Bu? Boleh ini 5.000, yang ini 10.000. Oh begitu. Oke. Baik, yang lainnya mau bergabung silahkan bertanya sama Ibu Inggit. Mungkin ada pertanyaan untuk UMKM-nya yang beliau tekuni saat ini. Siapa tahu ada yang berminat ya untuk langsung juga buat usaha sama Ibu Inggit. Mau tahu tanya-tanya bagaimana resepnya. Resepnya boleh ya langsung di 0811 409 250 atau di Facebooknya kami Sahabat Budaya. Kami punya Facebook di Pro 4 yang Sahabat Budaya mungkin bisa tonton langsung di live kita siang hari ini. Bahwa ada yang mau komentari bersama Ibu Inggit, nanti kita akan mudah-mudahan Ibu Inggit bisa langsung menjawab begitu. Baik, silakan Sahabat Budaya, ada komentar mungkin, silakan saya nantikan komentarnya. Oke deh, ada. Oke, baik, kita terima dulu penelpon ya. Iya, assalamualaikum. Halo. Iya. Dengan Waalaikumsalam. Iya Pak Marsuki Yusuf. Aduh, saya baru lihat komennya ini. Saya punya suara bisa didengar. Iya, jadi begini, saya dari tadi menyimak apa yang kita diskusikan dan saya sangat terkesan sekali dengan semangat dan usaha dari ibu ini. Iya, Ibu Inggit. Iya. Memang ketika kita menghadapi kehidupan sekarang ini yang semakin berat, maka seharusnya kita menjadi manusia yang produktif. Iya, betul. Banyak peluang-peluang yang bisa kita raih ya dengan usaha dan kerjasama yang bagus. Ya. Jadi tadi saya tulis bahwa banyak hal yang kita bisa tiru, renovasi, inovasi dan lainnya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita membuat kepercayaan kepada masyarakat dengan mutu hasil yang bagus. Satu hal sebagai pesan bahwa yang dimaksud dengan profesional adalah dicari. Ketika kita sukses dalam usaha, maka bukanlah kita mencari pasaran, tetapi kita yang dicari oleh orang. Itu kata kunci. Sehingga dipelihara, tidak cepat merasa puas dan terus berjuang. Hanya orang yang bekerja keras berhak untuk menikmati hidup yang sejahtera. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsuki Yusuf sudah bergabung di siang hari ini mengomentari terkait dengan kesuksesan begitu ya dalam berusaha. Iya, baik, dan katanya Pak Marsuki bahwa banyak hal yang bisa ditiru untuk kemajuan. Orang yang bekerja keras berhak memperoleh hidup yang sukses. Nah, suatu pesan ini buat kita. Begitu gak Ibu Inggit? Betul. Begitu ya? Betul. Jadi biasanya tidur tidak ya kalau biasa banyak orderan? Kalau mau jadi pengusaha yang sukses sih, jangan banyak-banyak tidur. Oh, jangan banyak tidur. Jangan banyak-banyak tidur. Jangan kebiasaan tidur siang. Begitu. Jadi jarang tidur kayaknya. Jarang tidur tapi tetap sehat dan makmur gitu ya karena ada uang. Baik, silakan yang lainnya ada yang mau bergabung. Oke, assalamualaikum. Obrolan UMKM. Iya. Saya mau sedikit tentang tidur. Iya. Begini, boleh kita tidur untuk memulihkan tenaga. Ada suatu pengalaman yang menggelitik ketika saya berkumpul dengan orang luar, tak usah sebut namanya.
ketika ada orang yang tidur siang dia bilang, oh dia sakit. Jadi ada itu bangsa-bangsa lain ketika kita tidur siang, dikira kita sakit. Begitu ya. Oke, baik. Boleh tidur untuk memulihkan tenaga, tapi jangan terlalu banyak tidur. Betul. Ya, yang pernah tidur itu hanya Tuhan. Ya. Saya kira demikian tambahan. Terima kasih Pak Marsuki. Ya. Oke, Pak Marsuki Yusuf kembali lagi. Jangan banyak tidur katanya. Tapi kalau tidak tidur, iya, jangan banyak tidur. Tidur secukupnya. 15 menit, 10 menit sudah, Mi? Jangan juga. Sakit. Drop nanti. Lama-lama langsung diinfus. Tapi artinya seimbang ya? Iya, seimbang. Artinya tidur dengan usaha. Tidur, usaha. Jangan lupa asupan makanannya juga harus sehat-sehat. Kelihatan. yang enak-enak biar biar hidup kita seimbang, karena kalau kita makan enak pasti kita juga senang, hati juga senang. Jadi istilahnya kita bisa menghargai diri kita sendiri. Ya. Sambil usaha sambil sehat juga begitu ya. terlihat juga. Terlihat penampakan saat ini ya. Itu penampakan tidak bisa membohongi. Enak sekali ya kayak hidup di rumah itu ya. Tidak ada yang mengatur, saya atur kalian. Mau dapat uang banyak kerja Kak. Tidak ada tidak mesti saya bangun pagi. Bangun pagi sih untuk ibadah, sholat ibadah. Maksudnya enggak mesti terburu-buru nih, terlambat ini, harus cek clock ini. Betul. Harus meeting lagi. Bosku sudah ada di kantor, saya belum sampai. Iya. Jadi itu ya serunya begitu. Serunya seperti itu. Oke. Jadi ini boleh kembali lagi. Produknya itu dititip di mana saja, Bu Inggit? Sudah ada beberapa tempat yang dititipi. Kemarin kita itu ada untuk keripik dan frozen, kita ada reseller. Iya, ada reseller. Iya. Di beberapa tempat. Terus untuk kue kita ndak ada titip. Karena yang online sama offline biasanya juga pemesanan langsung itu sih kita biasa keteteran terus mau nitip lagi agak susah. Iya. Jadi kita cuman fokus reseller itu di keripik dengan frozen. Oh, keripik dan frozen ya. Iya. Dan ada tanda kadaluarsa maksudnya di sini tercantum. Ada kadaluarsa tercantum. Begitu. Dan kalau kue memang harus di tempatnya Ibu langsung. Iya. Begitu. Oke deh. Baik. Kita bicara lagi event-event yang Ibu lakukan selama ini, mungkin ada pengalaman bisa berbagi mungkin ke daerah mana saja, dan ini jajanannya Ibu keripik ini sudah sampai kemana saja dipasarkan? Kalau untuk event, event luar kota itu sementara masih produk yang ikut, ownernya masih stay di Makassar. Oke. Cuma produk yang jalan-jalan. Oke. Terus kalau untuk event di Makassar, alhamdulillah kita selalu ikut. Oke. Kayak tahun lalu Pekan Raya Sulsel. Terus acara apa lagi tuh yang di Pantai Losari tahun lalu. Terus ini F8 kita sering diikutkan sama dinas-dinas. Terus kalau untuk suka dukanya ya ikut event. Dukanya sih enggak pernah saya dapati kalau ikut event. Sukanya aja ya? Sukanya karena semacam healing. Oh, ibu-ibu juga butuh healing ya? Iya, ibu-ibu juga butuh healing. Oh, begitu. Kalau ikut event itu kan saya bisa interaksi sama teman-teman UKM saya. Bisa ketemu sama teman-teman lama. Terus setelah itu saya bisa dapat juga pengalaman. Terus
dapat lagi relasi baru, dapat lagi kolega baru. Jadi untuk dukanya selama event itu alhamdulillah ndak ada. Walaupun capek tapi kayak terbayarkan lah semuanya. Bu Inggit lagi ada ini tadi saya sempat terpikir bahwa di usahanya ini kan buka dari jam berapa ini belum tahu saya. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. 5 sore. Jam kantor dong. Iya. Di rumah juga sama. Di rumah kadang sih kalau di rumah itu jam 8 sampai jam 9 malam. Jam 8 sampai jam 9 malam. Kadang juga ada customer minta jam 10 malam di Grab, ya sudah daripada cuannya hilang. Oh, jadi online juga maksudnya untuk pengantaran online pengantaran. Oke. Bu Inggit ada ini mungkin yang terakhir, kita tidak terasa sudah pukul 11.55. Ya, saya masih mau tahu lagi Bu Inggit ini sebenarnya pelatihan apa yang Ibu Inggit lakukan? Kita itu pelatihan ada di sudah diberikan pelatihan digital marketing, pelatihan untuk pengurusan sertifikat halal, haki dan lain-lain. Terus, tapi kebanyakan itu pelatihan-pelatihan untuk branding kita. Oh, apa itu salah satunya? Personal branding juga branding. ada. Oh, ada semua ya, Bu. Iya. Terus kemasannya Ibu yang bikin sendiri untuk packagingnya? Packaging iya, kita sementara masih packaging lama kita pakai karena menunggu halal biar sekalian cetak. Oh iya. Iya. Tapi kalau untuk logo itu saya dibantu dengan kebetulan kakak ipar saya itu bagian digital juga, jadi dia yang bantu untuk jadi keluarga nih. Hitung-hitung dapat gratis ya, silahkan, terima kasih. Oke. Baiklah Ibu Inggit, ada yang perlu Ibu Inggit sampaikan mungkin di penghujung acara kita siang hari ini, Ibu Inggit, tentang usahanya Ibu Inggit mungkin, atau ibu-ibu yang mau berusaha lah di awal, jangan Ibu Inggit saja yang sukses, harus bagilah untuk orang lain juga supaya sukses. Silakan Ibu Inggit. Untuk semuanya yang mau buka usaha, salah satu yang terpenting itu adalah nomor satu itu harus niat dulu. Kalau kita sudah punya niat, kita pasti bisa jalankan. Terus yang kedua, jangan cuma punya niat, jalankan langsung usahanya. Jangan tunda nanti, belum punya modal apa segala macam. Tapi jalankan saja dulu. Insya Allah semua pintu rezeki pasti terbuka kalau kita mau berusaha. Baik. Oke. Baik, terima kasih Ibu Inggit untuk waktunya di siang hari ini. Sukses untuk usahanya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.